misalnya tadi kita bahas soal 2019-2020, ini adalah soal 2018-nya, berarti 2 tahun yang lalu. Miss, kenapa Miss kita harus bahas soal sebelumnya? Karena ada kemungkinan soalnya sama. Ya, kemungkinan soal itu sama tuh ada. Jadi mari kita bahas soal yang topiknya sama. Oke. Ini adalah soal berapa ya? 1 tahun 2018, topiknya sama kayak topik kita. Ini soal nomor equilibrium itu pertama soal nomor 7. Ini sebenarnya topik kita, tapi belum yang saat ini. Kita kan masih bahas tentang movement ya. Nih. Oke, semuanya coba lihat soal nomor 7. Ya. Consider the following equilibrium reaction. Which of the following action will cause a shift to the left? Ya, shift to the left yang mana nih? Coba perhatikan. Oke, coba jawab. Siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang mau jawab? Shift to the left. Ya. Siapa yang mau coba jawab? Oke. Balkis, mau coba jawab Balkis? Balkis? Yang lainnya juga coba jawab ya. Gimana nih? Balkis sudah dapat jawab. Balkis, halo Balkis. Halo Balkis, Miss gak kedengaran suara Balkis. Kayaknya Balkis kesulitan sinyal atau apa gitu. Oke, mari kita lanjut nih. Ada nih beberapa jawaban yang sudah Miss terima. Ya. Oke, mari kita lihat. Dibilang which of the following action will cause shift to the left? Ya. Mari kita lihat di sini, removal of some H2. Where is H2 is located? Is in product. Ya. If you remove, ya, kalau kita remove atau decrease, remove itu sama ya. Kalau kita remove, decrease, berarti apa? Dia akan berjalan ke arah dia sendiri, ya. Berarti karena dia adanya di produk, ya, dia ada di produk. Berarti apa yang terjadi? Berarti dia itu akan shift to the right. Oke, benar? Ya, ini sudah bisa jawab berapa? Oke, kan pada jawab semua. Nih ya, ini shift to the right. Oke, kalau addition, dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Ya, NH3, mana NH3? NH3 dia di reaktan. Kalau dia di addition atau ditambahkan, dia akan bergeser ke arah sebaliknya. Berarti dia akan ke kanan. Ya, di sini dibilang increasing the volume of container. Ingat, kalau dia pressure dan volume, dia selalu kebalikan. Kalau sama ini arrow ya, ini arahnya mau kemana? Ya, arrow of equilibrium, increasing the volume. Jadi kalau pressure-nya increase, volumenya decrease. Kalau dia decrease, volumenya increase ya. Kalau ini increase, berarti dia ke arah big. Ya, ini ke arah big. Ya. Kita lihat di sini adalah 2. Di reaktan, di produknya ada 3. Berarti dia akan bergeser ke kanan. Ya. Salah nih, kita maunya tuh shift to the left. Berarti sisanya apa? Jawabannya benar, D. Ya, lowering temperature. What effect, Miss? Ingat,
Kalau dia positif, ya berarti dia endothermic, ya. Kalau dia endo, berarti apa? Ingat tabelnya lagi. Kalau dia endo, ya. Kalau dia ke atas, di increase, ini decrease, ya. Ini akan ke kanan, ini ke kiri. Berarti dia, karena dia dibilang lowering, it means decrease, berarti dia bakalan ke kiri, ya. Kalau ke kiri berarti jawabannya adalah D. Oke. Paham semuanya yang ini? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut nih. Oke, Miss foto dulu yang bagian ini. Oke. Soal selanjutnya itu di nomor hitungan 13. 13, 14, 15, 16. 17, 15. Oh ya, 21. Mana nih? Oh nih, 21, 23, 24. Nih. Oke, pada kelihatan soal nomor 21. 21 sama 23. 23 dulu deh. Kelihatan soalnya? Iya, Miss. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Di soal nomor 3 dikasih tahu nih, which change of condition will cause the purple color equilibrium become paler? Tadi pada jawabannya kayak soalnya sama deh. Pada jawabannya tadi purple color. Berarti jawabannya adalah increasing apa nih? Oh beda. Oh ini tadi pressure salah. Ada salah nih. Decrease atau increase? Ini positif ya. Oke, kalau dia positif berarti positif increase sama decrease. Oke. Habis itu kalau kita mana nih? Kanan kiri. Kiri. Ya. Mana nih jawabannya berarti? Mana nih tadi jawabannya? Decrease atau increase? Di sini udah dibilang nih colorless. Colorless berarti dia bening ya. Kalau ini udah pada jawab nih. B. 23 B. Kenapa kunci jawabannya tuh ada 2? Kalau 23 itu jawabannya increase the temperature. If you increase, change the condition will cause the purple color of the equilibrium mixture to become paler. Okay, to be colorless, it means increase the temperature, it means it will shift to the left. Increasing the temperature, this will be shift to the right. Apa beda soal tadi sama soalnya? Apa bedanya? Sama kan? Ya, berarti ini jawabannya. Kalau di soal tadi, itu jawabannya adalah B. Kalau di soal ini jawabannya D. Nah, mana nih jawaban yang benar? Menurut kalian jawabannya apa?
Tadi bedanya adalah di soal selanjutnya nggak ada dibilang colorless di sininya. Mari kita lihat, ada nggak di buku? Kalau soal yang color ini sebenarnya itu sering banget ditanyain, sering banget. Tapi kenapa ya soal kunci jawabannya beda? Untuk soal yang colorless ini, Miss pastikan lagi jawabannya dulu ya. Nomor berapa nih? 23. Jawabannya, kunci jawabannya benar atau salah yang soal ini. Kenapa? Karena di 2018 itu jawabannya B, di jawaban 23 itu D, 2019 itu jawabannya B. Jadi antara B atau D. Ya. Miss akan pastikan lagi nanti kalau sudah dapat jawabannya, Miss bakalan kasih tahu di GCR. Boleh? Jadi Miss takut nih ngasih jawabannya yang ini yang mana, takutnya salah-salah nanti kalian dan soalnya keluar. Ya, nanti Miss kasih tahu lagi nih jawabannya apa, oke? Boleh ya? Boleh. Oke. Kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Si nomor 24, kayaknya ini soal terakhir. Kalau ada, oh ini nih, ya benar. Nih, metanol. Ini tentang metanol. What would increase ya, the equilibrium yield of methanol in this process? Mana nih? Kira-kira metanol yang mana? Di produk atau di reaktan? Kira-kira. Dari di sini nih dibilang metanol is manufactured by carbon dioxide and hydrogen. Ini carbon dioxide, ini hydrogen. Berarti metanolnya adalah ini ya. Ini metanol nih. Dibilang di sini what would increase the equilibrium yield of methanol. Berarti kita butuh dia tuh ke kanan. Ya, ke kanan. Di sini dibilang adding catalyst. Apa efek dari adding catalyst to equilibrium? Ada efek apa-apa? Ya, berarti ini enggak, no effect ya. No effect of catalyst. No effect. Habis itu di sini dibilang adding excess of steam. Steam yang mana steam? Steam itu H2O. H2O gas itu adalah steam. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tambahin H2O? Dia bakalan ke kanan atau ke kiri? Ya, kira-kira apa? H2O ada di mana? Di produk atau reaktan? Produk. Di produk, ya. Karena dibilang adding, berarti increase, ya. Kalau kita increase-nya di produk, dia akan equilibrium-nya bergeser ke arah sebaliknya. Berarti kalau kita tingkatkan adding the concentration of product, it means the equilibrium will go to the other side. So it means will shift to the left. Ya. Increasing the pressure and temperature. Increasing the pressure, what effect here? You have to pay attention to all of them is already gas state, and then the total coefficient. Here 1 plus 3 is 4. Here 1 plus 1 is become 2 ya. So increasing the pressure will make the volume decrease, sorry. Yeah. So the equilibrium arrow will go to the small coefficient. Which one is small coefficient? Reactant or a product? What do you see? Here, 2 ya. Small is located in the product. So increasing the pressure will cause the equilibrium will go to the small coefficient. Small coefficient is located to the product. It means the equilibrium will go to the product. Yeah. Increasing the temperature, if it is minus, if you increase, it will shift to the left. Ya. So ini bakal ke kiri. Berarti jawabannya adalah kita butuhnya ke
increasing the methanol. Berarti kita butuhnya dia ke kanan. Jawabannya adalah C. Ya, so the answer will be C. Okay. That's all the question about 8.2 changing the position of equilibrium. Ya, soal-soal tahun lalu itu adalah contoh-contohnya tentang pergeseran-pergeserannya. Jadi apa? Untuk bisa memahami soal tentang the changing position of equilibrium, you need to know what factors that may affect the equilibrium change. The first one is the concentration. If you increase the concentration, the equilibrium will goes to the opposite direction. Yeah. If you decrease or remove some concentration of substance, the equilibrium will move to each direction. Yeah. And then the next factor is pressure. Pressure sama volume itu kan harus fokus ke fasenya dulu. Dia itu gas atau solid, gas atau aqueous yang kita pakai. Solid sama liquid kita nggak pakai. Habisnya fokus sama koefisiennya. Hafal sama tabel-tabelnya. Tadi yang increase gimana, kalau dia decrease gimana. Terus yang terakhir itu adalah tentang si temperature. Jadi ingat, kalau perubahan suhu atau temperature, you need to focus to the enthalpy. It will be exo or endo, ya. Sama terakhir, ini yang paling penting juga, adding katalis itu tidak mempengaruhi equilibrium, ya. Adding katalis itu will affect to the rate of concentration, but not in equilibrium of reaction, ya. Nah, semuanya sampai di sini tentang 8.2, tentang equilibrium movement, position of equilibrium. Kalau ada yang bertanyakan boleh ditanyakan. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Paham semuanya? Paham. Oke. Mungkin kita bisa break dulu sampai 10.45. Kita Miss bakalan lanjutin ke equilibrium constant yang kehitung-hitungan. Ya, kehitung-hitung tentang semua tentang equilibrium yang perhitungan akan kita bahas di 10 berapa ya? 35 tambah 50, 10.50 ya. Oke, 10.50, boleh istirahat dulu, boleh persiapkan catatannya dulu, boleh minum dan sebagainya. Yang mau ikut boleh di 10.50, oke? I'll see you in the next meeting everyone. Thank you for your attention. I will end this session with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, I'll see you later everyone. Bye-bye.